Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Afrilian Permana Putra, biasa dipanggil Doni, dari kelas Agribisnis B Indralaya, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Saya berasal dari daerah Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba bagaimana cara menentukan tekstur tanah di lapangan. Namun sebelum kita menentukan tekstur tanah di lapangan, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari tekstur tanah. Jadi tekstur tanah itu merupakan perbandingan antara 3 fraksi primer, yaitu fraksi debu, fraksi liat, dan fraksi pasir yang dinyatakan dalam persen. Di dalam pengklasifikasiannya ada 12 jenis pengklasifikasian tekstur tanah, di antaranya debu, liat, pasir, lempung, lempung berliat, lempung berdebu, lempung berpasir, lempung liat berdebu, lempung liat berpasir, liat berdebu, dan pasir berlempung. Baiklah, sekarang saya sedang berada di lokasi tempat di mana pengambilan sampel tanah akan dilakukan. Adapun alat yang akan saya gunakan pada percobaan praktikum kali ini, yang pertama adalah linggis, digunakan untuk menggali tanah. Yang kedua adalah meteran, digunakan untuk mengukur kedalaman tanah, sekaligus untuk mengukur luas permukaan tanah yang akan kita gali. Yang ketiga adalah plastik, digunakan untuk mengambil sampel tanah yang akan kita ambil. Yang keempat adalah sepatu boot, digunakan sebagai safety. Adapun bahan yang akan saya gunakan pada percobaan praktikum kali ini, yang pertama adalah air, yang kedua adalah sampel tanah yang akan kita ambil sekarang. Bisa dilihat di samping saya ini ada tanaman tahunan, yaitu tanaman melinjo. Nah, dari tekstur yang akan kita teliti nanti akan kita hubungkan bagaimana hubungannya tekstur tanah yang akan saya teliti dengan hubungannya di dalam pertumbuhan tanaman melinjo yang ada di sekitar tanah yang telah kita ambil sampel tanahnya. Baiklah, sekarang kita sedang melakukan pengambilan sampel tanah. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengukur luas permukaan tanah yang akan kita gali dengan menggunakan meteran. Luas permukaannya adalah 30 sebagai panjang dan 30 cm sebagai lebarnya. Setelah kita melakukan pengukuran terhadap luas permukaan tanah, selanjutnya adalah proses penggalian tanah sedalam 15 cm. Baiklah, kedalaman tanahnya yang sedang saya gali telah mencapai 15 cm. Langkah selanjutnya yaitu kita ambil sampel tanah yang kita gali menggunakan plastik. Kita ambil sampel tanah secukupnya saja. Baiklah, ini adalah hasil sampel tanah yang telah saya ambil di lapangan tadi. Langkah selanjutnya apabila sampel tanah sudah diambil, maka kita harus menentukan tekstur dari sampel tanah yang kita ambil. Langkah yang pertama adalah kita basuh dulu sampel tanah ini menggunakan air. Kita beri secukupnya saja. Langkah kedua, apabila sudah dibasuh air, kemudian kita padatkan dulu. Untuk pemberian air, usahakan jangan terlalu banyak, karena akan menyebabkan tanah tersebut menjadi sangat lembek.
Oke, jika tanahnya sudah kita satukan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah pengecekan tekstur tanah melalui jari yang jarang kita gunakan. Kali ini saya akan menggunakan ibu jari dan telunjuk jari sebelah kiri, karena saya jarang menggunakan tangan sebelah kiri. Tujuannya, karena tangan yang jarang kita gunakan itu lebih responsif di dalam mengecek tekstur tanah yang akan kita teliti. Kita ambil sedikit saja, kemudian kita raba. Setelah dirasa sudah dapat menentukan tekstur tanah, oke, tekstur tanah yang telah saya rasakan yaitu teksturnya adalah liat berdebu, karena tekstur tanah ini mempunyai tekstur yang bisa dipilin, namun apabila sudah dipilin seperti ini dia rawan mengalami patah. Baiklah, langkah yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Setelah saya mengamati dari sampel tanah yang telah saya ambil di lapangan, dapat diambil dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah tekstur tanah tersebut memiliki tekstur liat berdebu. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah tekstur liat berdebu sangat erat kaitannya dengan aerasi dan drainase. Aerasi adalah kemampuan pertukaran udara di dalam tanah. Kemudian drainase adalah kemampuan tanah di dalam menyerap air di dalam permukaan tanah. Tekstur liat berdebu sebetulnya sangat baik di dalam kemampuan drainase tanah. Namun apabila kita membahas mengenai konteks aerasi tanah, sebetulnya tekstur liat berdebu kurang cocok, karena tekstur ini memiliki kepadatan yang lebih padat. Selain itu, tidak ada ruang pori-pori udara di dalam tekstur liat berdebu. Namun apabila kita ingin menanam tanaman tahunan seperti meninjau, sebenarnya tidak apa-apa, karena tanaman tahunan ini lebih kuat ketahanannya dibanding dengan tanaman semusim. Oke, itu saja video yang dapat saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.